أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal masyayikh, ayyuhal asatiz, ayyuhal hujjaj, as'adakumullah hayatana wa hayatakum. Hadirin sidang salat Jumat yang mulia. Pertama-tama, tidak ada kata yang tidak pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan ibadah rutinitas mingguan kita, yaitu salat Jumat berjamaah, dan ibadah rutinitas tahunan kita, yaitu saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Tidak sedikit dari saudara kita, keluarga dan sahabat kita yang tidak dapat menikmati indahnya Ramadan, indahnya salat berjamaah di hari Jumat ini. Ada yang sedang terbaring lemah di rumah sakit di pembaringan. Ada yang sedang menjadi musafir, mudik di perjalanan. Ada juga yang mungkin minggu kemarin atau hari kemarin bersama-sama kita raki'an sajidan ilallah, ruku dan sujud kepada Allah, tapi ternyata hari ini telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah masih sayang sama kita. Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk beristighfar, memohon ampun dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kiranya Al-Fakir mengajak kita semua bersyukur, seraya sering-sering mengucapkan kalimat tasyukri di dalam lisan dan hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nabi kita Nabi Muhammad lah yang membawa umatnya dari satu zaman kebiadaban menuju zaman keberadaban. Hamalana minaz zulumati ilan nur, dari zaman
yang gelap gulita tanpa ada cahaya ilahi. Minad dolalati ilal huda, dari yang dolalah kepada zaman yang penuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Who has brought us from the darkness to the lightness, from the bad moral to the good moral. Hadirin, nanti di yaumil kiamah kita termasuk dalam barisan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Daud, ada umat Nabi Isa, dan umat-umat memiliki Nabi akan mengumpulkan kumpulan umatnya. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu berselawat atas Nabi kita, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita, sunnah Rasulullah SAW, kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada dua syafaat yang akan diturunkan Allah di yaumil kiamah nanti. Yang pertama, syafaat karena kita termasuk umat Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, syafaat dari bacaan Al-Quran kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quranmu itu yang mungkin bacaan kita masih terbata-bata, masih alfabeta, alif, bata, itu ya yang menjadi bantuan kita, penolong kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang mulia, sebelum khatib yang dhaif ini berkhutbah, izinkanlah khatib berwasiat, para diri khatib khususnya dan kita semua yang duduk bersimpuh di hadapan Allah di akhir-akhir Ramadan, Asyrul Awahir, 10 terakhir Ramadan. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sepertinya, rasa-rasane, kayaknya, tidak ada harta yang paling mahal, tidak ada mutiara yang paling berharga selain yang ada di dalam dada kita. Uang yang kita kumpul-kumpulkan itu, kita kerja dari pagi hingga gelap, kita kumpul, kita tumpuk-kumpukkan, kita tabung, deposito, investasi, dan seterusnya. Ternyata sekarang harus kita tinggalkan atau lenyap di telan bumi. Istri kita yang cantik itu, anak kita yang kita banggakan, ternyata telah dipanggil Allah. Tetapi harta yang paling mahal adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para khutib-khutib Jumat, para khutbah. Ruknun min arkanil Jum'ah, menjadi rukun Jumat, yaitu wasiyatut taqwa, saling berwasiat untuk terus takut kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, teruslah bertakwa dalam artian imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah dari sekian banyak perintah Allah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk ijtinab, menjauhkan nawahihi, apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakinkan diri kita, keluarga dan masyarakat di lingkungan Cipete Masjid Nurul Huda ini, bahwasanya apa yang dilarang Allah adalah maslahat buat kita, baik buat keluarga kita, dan memberikan kesejahteraan dan manfaat buat lingkungan sekitar kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu iman dan takwa. Hadirin, di penghujung Ramadan, di sisa-sisa akhir masa Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Kalau saja umatku tahu apa yang ada di Ramadan, mereka akan minta semuanya bulan Ramadan. Begitu mulianya bulan Ramadan. Dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, hingga di akhir Ramadan, laksana pertandingan sepak bola, kompetisi Piala Dunia. Di penyisihan, orang semua masuk dan berbondong-bondong menikmati Ramadan. Di pertengahan, sudah masuk 16 besar. Semifinal, final, ini adalah fase di mana menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin,
Insya Allah kita semua yang hadir di masjid ini selalu istiqomah untuk mengakhiri Ramadan dengan baik. Amat mudah mengawali Ramadan dengan baik, tetapi amat sulit untuk mengakhiri Ramadan dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipanggil untuk puasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang telah berserah diri, orang Islam. Bukan ya ayyuhan nas, hai manusia, tetapi yang dipanggil adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap pekerjaan anak Adam baginya kecuali berpuasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan memberi ganjaran atas puasanya. Maka itu 6 jam dari sekarang, ketika berduk datang waktu azan maghrib, azan yang paling indah, yang ditunggu oleh orang yang berpuasa. Karena itu kebahagiaan yang otentik, kebahagiaan dan kesenangan. Jangankan anak kita, kita juga senang seperti anak kita yang dikasih permen, dikasih jajan, dikasih THR, dikasih apapun. Tetapi ketika datang waktu berbuka, lis-shaimi farhatani, ada kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Lantas setelah air itu membasahi kerongkongan kita, kita pun berdoa, Allahumma lakasumtu, untukmu ya Allah aku berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa sih kita capek-capek bangun sahur? Untuk apa sih kita capek-capek mungkin baca Quran? Untuk apa sih kita bersedekah? Yang paling afdol adalah sedekahnya di bulan Ramadan. Kenapa itu kita lakukan? Salah satunya dan faktor utamanya adalah karena iman. Karena kita yakin dan percaya Allah akan memberi ganjaran lebih dan lebih. Walaupun iman itu, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu sering turun dan kadang naik. Sering keimanan kita diuji di rumah kita. Sering keimanan kita diuji di masjid. Keimanan kita diuji di kantor, di lingkungan dan seterusnya. Dan pada prinsipnya ini sesuai dengan firman Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Hei orang yang beriman, jangan engkau merasa bahwa engkau merasa orang yang beriman, tetapi engkau belum pernah yuftanun, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang mulia, prinsipnya karena imanlah kita berpuasa, dengan imanlah kita istiqomah menjaga puasa kita, dan untuk Allah kita berpuasa. Keimanan dan ketakwaan kita adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, lalu takwa dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari panggilan hai orang yang beriman, harapannya ada harful istirja, la'allakum, supaya engkau tattaqun. Allah sengaja menggunakan fi'lul mudhari, present tense, terus menerus bertakwa, bukan menjadi la'allakum muttaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa, tetapi Allah menggunakan fi'lul mudhari supaya engkau terus menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya tadi orang beriman. Kita berpuasa lapar dahaga, sahur, berbuka, beramal soleh, qiyamul Ramadan karena iman. Karena kita yakinkan diri kita, keimanan dan ketakwaan kita. Lalu ketika di ujung dari Ramadan, di ujung dari madrasah Ramadan, di ujung dari pesantren Ramadan, yaitu harapannya kita meraih derajat tattaqun, supaya kamu terus menerus menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa man yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan kasih
kemudahan dari setiap kesulitan. Kita pasti pernah mengalaminya. Ketika keimanan kita sedang tinggi, hanya kita yang tahu. Ketika ketakwaan kita diuji, hanya kita yang tahu. Ternyata ada kemudahan. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita yang sudah bekerja keras, kita mengharapkan mungkin insentif, bonus, THR dan seterusnya dari bos perusahaan kita, lingkungan di mana kita bekerja, wajar saja. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang besar dari harapan kita. Tetapi karena ketakwaan kita, Allah turunkan. Bos kita hanya pimpinan biasa. Pimpinan kita hanya orang biasa, manusia biasa. Tetapi Allah Ar-Razzaq. Karena ketakwaan kita kepada Allah, kita yakinkan diri kita. Yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsip ketakwaan kita, akhirnya datang suatu peristiwa momentum yang tidak kita sangka-sangka, itu memberi rezeki dan kebahagiaan. Rezeki bukan hanya uang, rezeki bisa ketentraman, ketenangan. Kita mampu bersenda gurau dengan istri kita di rumah. Kita mampu mendidik anak cucu keturunan kita dengan baik. Rumah yang tenang, rumah yang damai adalah bahagian dari rezeki yang Allah turunkan. Cuma kadang kita lupa bahwa rezeki hanya berbentuk fulus, uang dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau anna ahlal qura, kalau saja penduduk Cipete di lingkungan Masjid Nurul Huda ini amanu, selalu beriman, wattaqau, dan selalu bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, akan Allah bukakan atas mereka barakat, keberkahan-keberkahan yang banyak, minas samai, dari langit dan dari bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang mulia. Ketika kita yakinkan diri kita bahwasanya keimanan dan ketakwaan adalah modal utama yang ada di dalam diri kita. Modal abadi, jangan pernah kita gadaikan keimanan dan ketakwaan dengan apapun. Apalagi kita tukar keimanan dan ketakwaan kita dengan apapun. Itu adalah merupakan pelanggaran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah terus menerus kita pelihara keimanan, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman hidupnya nikmat luar biasa. Ketika ia dapat nikmat, ia bersyukur. Ketika ia dapat cobaan, ia bersabar atas semua nikmat dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Marilah di akhir Ramadan ini, di akhir Jumat ini, di Jumat terakhir di bulan Ramadan, kita angkat tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap ini Jumat terakhir, anggap ini Ramadan terakhir. Karena siapa yang bisa jamin kita bisa bertemu Ramadan di tahun 1446, tahun 2025, tahun yang akan datang? Siapa yang bisa jamin kita akan mampu bertemu Jumat di minggu yang akan datang? Hanya Allah lah pemilik kekuasaan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka pernah menyayangi kami ketika kami kecil. Allahumma rzuq ahlana wa auladana rizqan halalan tayyiban barakan. Allahumma ja'al qaryatana hazihi Cipete qaryatan aminatan mutmainnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.